Kita Pak sudah ditangkap Ji sampai sini. Ya sampai di sini Bu, ya di sini Mm-mm. kapasitas. Iya, jadi kalau misalnya dia dokternya menuliskan per tablet, kapasitasnya diubah menjadi satu Pak. Selalu satu. Kapasitas. Ya, Oh, anggap ini yang mau dipuyer, yang kapasitasnya satu. iya ya. Anggap anggap ya. Jadi kandungan yang kita masukkan itu ada rumusnya. Jadi 0 titik. Selalu 0 titik kalau misalnya dokter itu menuliskan langsung tablet. Jadi misalnya 2 tablet, kita masukkan, bukan kita sih, kan dokter yang menginput. Setidaknya kita tahu kalau misalnya dokter itu nanti mau menginput seperti apa. 0 titik misalnya 2 kan di resepnya tadi 2. Nanti di sini muncul jumlahnya juga 2. Seperti itu. Akan sama, Ji. Hanya caranya berbeda. Kapasitasnya di sini satu. Kalau dia meresepkan langsung tablet, di sini Ya, ya, ya. ya, di sini juga 2. Kan kalau dibulatkan ini jadi 2. Ini misalnya 2. Akan sama jumlahnya. Jadi ini jumlah di sini, jumlah yang akan diambil farmasi untuk dipuyer Iya, iya, iya. sebanyak jumlah racikan ini. Oh, gitu. Tapi Mm-mm. itu tadi Bu, selalu menggunakan 0 titik. Iya, di sini rumusnya itu 0 titik. Misalnya 0 titik, misalnya 0 titik, Kalaupun nanti di kenapa Pak? misalnya 2 tablet tadi, 0 titik 2 tablet. Mm-mm. 2 titik 2. Kalau misalnya Iya, Bu, 0,2. kalau Pokoknya misalnya, dilihat, misalnya iya. dua setengah tablet, bagaimana tulisannya Bu? Apa enggak keluar suara ini ya? Hmm? 0,25. Oh iya, iya, iya. Saya screenshot Bu, biar. Iya. Jadi nanti juga kalau misalnya ada yang salah inputan di resep dan kemudian dikonfirmasi ke dokter, bisa diubah sebelum divalidasi, sebelum disimpan. Iya, dokter yang ubah Bu, atau farmasi yang ubah misalnya kalau ada kesalahan. Farmasi, Pak, farmasi sebelum divalidasi. Oh iya, iya, iya Bu. Iya, iya. Oke, saya tidak ini baca biar tidak terbaca. Terus Ya, buah Ada hidatabe. lagi? tidak ada contoh untuk anu ya Bu, untuk ubah Iya. sebelum validasi tidak. Sebelum Buah divalidasi, hidatabe. oh saya contoh. Iya, Bu. Terus bagaimana kalau misalnya ini kan ada puskesmas itu yang banyak dokternya. Terus ada dokter yang menulis minta tablet, ada yang minta miligramnya. Jadi bagaimana mengisi kapasitas Ya. atau tinggal mungkin komunikasi saja atau bagaimana? Kalau ya, kalau misalnya seperti itu mungkin supaya farmasi tidak bolak-balik ubah kapasitas, jadi baiknya dari pihak dokter yang harus ditentukan mau pakai miligram atau langsung tablet, biar yang kapasitasnya tidak berubah-ubah terus. Seperti itu saran yang bisa saya berikan, Ibu. Oh iya. Iya, kalau misalnya dokternya ngotot mau seperti itu 2 macam, berarti akan terkendala di ini, di pengemputan, karena pasti diubah lagi. Seperti itu, Ibu. Izin lagi Bu. Ya, Pak. Jadi itu tadi yang contoh mengubah resep sebelum divalidasi tidak ada, Oh tidak. iya. Mau lihat contohnya? Iya, iya Bu. Oh iya, tunggu. Saya buat contoh dulu satu. Ya, kepak saja.
Ini sebelum divalidasi, kita mau ubah. Klik dulu Gimana cara validasi. bunyi di sini Nah, nih? di sini Pak, sebelum disimpan, Nggak ada bunyi. sebelum disimpan kita bisa edit, misalnya jumlahnya mau diberikan 2 atau aturan pakainya kita mau ubah, bisa di sini. Intinya di menu ini sebelum disimpan. Seperti itu. Jadi tetap di menu kan tadi menu Farmasi, Pak, menu farmasi. resep, ada tahap Masuk di resep daftar apa? resep dokter. Di rawat jalan, nanti diklik nomor resepnya, kemudian klik validasi. Tapi karena saya tadi mencontohkan di ini, jadi saya Ya, klik ini. Nomor resep, validasi. Sebelum disimpan, edit yang mau diedit sesuai kenyataan pemberian, kemudian ya. simpan. Begitu, Pak. Ya, karena kalau sudah validasi Bu ya tidak bisa kita apa-apa itu. Iya, sudah tervalidasi itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Yang ya, Bu, ya terima kasih banyak Bu untuk sementara itu saja Bu. Iya, sama Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Wida, halo, Assalamualaikum. Salam. Wida, halo. Iya, Bu. Dila, Dila. Iya, iya, Bu Dila. Apa namanya? Iya, Kak, kenapa, Mau Kak? Kak, sedikit, ya, sedikit, tapi sedikit saran ya, kalau misalnya kan kita sudah di Bangka Satu itu kan sudah jalan RME-nya. Terus ketika kami mau cetak resepnya, ya halo, ya, halo, Wida. Iya, iya, Kak, lanjut. Dicetak Ya, resepnya. ketika kami mau cetak resepnya, saya mau ada nomor HP dan alamat di situ di Kita resepnya mau. karena begini, sejak kami jalan Oh, ya nomor HP dan alamat karena terkadang ada pasien itu dalam sehari itu namanya sama. Terus kan kami tidak bisa tentukan alamatnya itu kalau tidak ada alamat no. Jadi kami bingung kasih resep obat ke pasien. Terus kalau tidak ada nomor HP iya. di resep, terkadang itu dalam sehari ada saja pasien yang tidak ambil obatnya. Ini. Jadi terkadang juga pasien tidak mengerti bahwa dokter itu sudah menyarankan untuk ambil obatnya di apotek. Audio setting. Ya, jadi mungkin bisa ada nomor HP di situ supaya kami pihak farmasi bisa menghubungi pasien tersebut ketika mereka tidak ambil obatnya. Oh, berarti itu masuk di anu, Kak, di RM. Kan di RM itu ada ini nomor HP. Jadi misalnya tidak ada. Kalau dicetak itu saya di nomor dicetak di RM. langsung ada nomor HP di situ dan alamatnya. Oh, maunya kita yang di situ tadi ini. Di resepnya, Kak, maunya kita ada alamat sama nomor HP. Baru Udah. cetak ada. Nah, saya mau ada begitu nih supaya saya bisa hubungi pasiennya ketika mereka tidak ambil obat karena setelah RME ini dalam sehari itu biasa ada pasien tidak ambil obatnya Kurang gizi. karena ada yang Kan tidak kalau mengerti resepnya ini, bahwa Kak, sudah Orang-orang yang silakannya pulang. sudah dari sananya, Kak, sudah dari faksanya. Kalau yang dari ini, jadi kalau ya itu bisa itu di kendala kami bisa di setelah bahan masukan. ini jalan. Ya mungkin itu saja saran saya. Nomor HP dan alamat pasien. Seperti itu, Dek. Terima kasih. Tapi sebenarnya itu bisa dilihat, Kak. Karena di registernya Gimana? itu pasti sudah lengkap semua alamat, nomor HP di sini. Kalau misalnya ada masuk di rawat jalan juga nanti akan muncul seperti ini. Iya memang ada. Tapi sebelum Cuman masuk di ketika farmasi, resepnya kita yang masuk. dicetak. Oh iya, nanti kami masukkan ke ini yang punya Kansa, Kak. Seperti itu, Dek. Kendalanya sekarang di Terima kasih, Bangka Satu. makasih banyak. Ya.
Oke, oke. Kasih Kak. Terus ini, klik ini, Buku bertanya lagi. misalnya, baru sini Bicara pula. bisa langsung yang penting ini. Nana. Ambil dulu Ibu Ufa. Cek nak. Itu kan kalau kau bicara dia bilang Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cece. Cece. Ayo, sini. Ada teman-teman yang bertanya. Kak, di PKM ku kadang hilang jaringan pas pelayanan jadi kendala, biasa tidak menginput resep di dokter. Awal Kak karena menunggu pasien lama, kalau jaringan ditunggu terus kalau mau ke Kirda. Sudah, jadi bagaimana solusinya? Jadi solusinya ini satu-satunya di jaringan, harus dipermantap dulu. Jaringan harus diperkuat sebelum memulai segala-galanya. Yang penting itu di jaringan. Kalau ada masalahnya 2 jam. Jadi pasti pakai manual kalau mati lampu 2 jam. Ada genset Kak. Kayaknya itu masalah internalnya lagi Kak, mau diperkuat. Kalau misalnya ada kendala seperti ini, dicarikan solusi seperti ini, begitu. Begitu mungkin ya Kak bilang. Ayo. Ayo Cece. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Saleh sudah bisa bergabung lagi? Nur Wahida izin bertanya. Iya Pak. Selamat pagi. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Mau bertanya, Sa? Bu Pak, Ida. selamat pagi sebelumnya. Mau bertanya bagaimana cara memasukkan obat yang baru diterima dari gudang IFK, Pak? Ini yang lambat masuk ya. Jadi saya jelaskan kembali, tapi ini direkord sih, bisa di, tidak apa-apa. Jadi kan ada 3 menu untuk barang masuk, ada pengadaan, penerimaan, obat tiba. Kalau barang IFK kabupaten itu kita input di pengadaan. Nah ini saya sudah konsultasikan juga ke kepala IFK kabupaten saya mengenai hal ini. Jadi kata beliau diinputnya di pengadaan karena itu bukan termasuk utang piutang, tidak masuk di sini. Jadi ini menunya ya di pengadaan. Yang bertanya bisa dipahami, bisa dilihat. Jadi obatnya dari EFK Kabupaten, kita pilih suppliernya EFK Kabupaten. Kan di sini belum ada IFK Kabupaten, suppliernya kita tambah. Kita klik tambah, input data. Yang sudah ada yang sama. Nama suppliernya itu IFK Kabupaten. Alamatnya Marjene,
Kota Majene. Saksip yang ada. Saja. Kemudian simpan. Nah, ini sudah muncul ya kabupaten, keluar, kemudian diupdate, ini ada IFK kabupaten. Itu untuk suppliernya. Lokasinya masuk di gudang. Nah, disesuaikan saja SBBK-nya sama jumlah barang. Apa bilang tadi? Vitamin. Tidak bisa kamu ambil sih. Bisa. Hah? Di dalam. Udah bilang juga awati tadi. Tidak Yang dikasih bertanya pede. tadi sudah dipaham. Itu lagi jumpa Hiradian. Di parahnya? Sekali ya. Kak, berapa? 26. Iya, 21. Rusa, siapa? Dia mesti gaib. Mau tunjuk dia. Siapa? Pak Hira? Dia buka dulu ya. Buka. Jadi enggak dia betul deh. Jadi ambil tarik Pak Hira nih. Baru pernah tempo. Apa Bagi saya yang bertanya. Telepon masih. Buka dulu. Buka. Bu Ida. Pas pada ya. Saya pakai itu baru memang ambil Kak. Banyak Ada tuh yang ambil. ini bisa di Itu Kak jangan boleh Pak foto deh Kak. Apa? Sokok. Dengar nih Kak. Itu Kak jangan boleh Pak foto ambil. Caranya memang lebih 200 lebih. Kira toh untuk hari ini pasien hari ini ambil kang itu kemarin. Iya. Oh. Makanya aku bilang jangan sama kali di Kak kok jangan kasih Kak Ledia. Anu. Betul Kak langsung terjun mau lagi ya. Apa khawatir tapi nak kasih Kakak Lady. Masa nak kasih kok? Udah mulai tadi sudah kasih ke telepon di. Enggak ada. Mediana. Enggak tahu. Bagaimana nih Pira? Sudah membeda mengambil Kak Jana. Mungkin apa jawabannya sekarang ambil Kak Jana. Ibu Lediana bisa di-mute Zoom-nya. Ibu bisa bertanya. Ye. Ini Bu, misalkan kadaluarsanya ada 2 macam. Jadi langsung jadi 2 menu di situ tertulis. Mana di sini, mana? Ibu, Misalnya dua ya, ini. misalkan Misalnya paracetamol obat yang baru ada datang ada berbeda paracetamol. nomor. Iya, berbeda expirednya. Jadi itu Iya, karena dua sebenarnya dibuat. di sini inputannya itu industri farmasi. Jadi kalau misalnya ininya beda kan Ibu, misalnya beda industri farmasinya. Iya, Saya di sini. Jadi misalnya obat yang di dalam itu sama industri farmasinya, yang barang Iya. kedua itu berbeda, kita input baru lagi. Oh, iya, Bu. Iya. Tapi nanti pengeluarannya, Bu, bikin jangan jelas. sampai expirednya Bisa dibedakan. Bisa kan dokter yang perhatikan dia. menginput, Bu. Iya, jadi bisa dikomunikasikan lagi kepada dokter, kepada perawat yang memilih, yang bisa mengakses input resep itu, dipilih sistem Vivo. Begitu mungkin ya Bapak Ibu. Tapi kalau input resepnya, Bu, tidak terbaca expire-nya. Tidak terbaca. Kalau kita input resep stok saja sama Tidak ada. stok saja sama harganya, tidak muncul expire. Oh, kalau begini bisa mungkin ditambahkan nanti di nama barangnya EDD-card untuk memudahkan penginputan. Oh, iya, Bu. Ya, kalau misalnya ada barang yang sama kan dengan ED yang berbeda.
Ya Bu, ini lagi Bu, misalkan ada resep sudah masuk, terus ceritanya ada dokter salah kasih resep kasih masuk resep obat. Jadi bagaimana caranya kalau sudah Salah kasih masuk resep obat. tervalidasi, dia kasih glimetili, ternyata obatnya gliben. Terus ini kita Tervalidasi. Jadi itu caranya diinput ulang obatnya input ulang. Pengeluarannya yang Ibu diberikan. perlu tetap keluar gitu obat. Tidak apa-apa. Nah, itu mempengaruhi nanti kalau kita stop of name. Sel atau dihapus. Tidak bisa, setahu saya. Iya, kecuali dihapus dan obat, ya mungkin bisa. Jadi mungkin bisa jadi Wahid, iya. izin bertanya. Untuk adakah menu di aplikasi Bu Ida untuk penarikannya seperti jumlah R resep 1 bulan atau jumlah R antibiotik 1 bulan untuk memenuhi pelaporan farmasi serikan datanya. Bukan ini rekap obat. Rekap resep. Saya cek dulu. Iya, langsung 1 bulannya Bu. Bulan. Mungkin Bu, kayak misalkan diare selama 1 bulan itu direkap, jadi kelihatan pasien-pasien apa saja dalam 1 bulan itu yang punya diagnosis diare. Saya cek dulu. Tidak masuk dalam sini yang rekap 10 obat terbanyak poli, bukan? Kan kalau per resep, kalau per R bisa dilihat di riwayat obat, karena itu kan per obat, R-nya diresepkan kemana saja, jadi bisa langsung dipilih kalau misalnya tanggal 1 Juli sampai tanggal 1 Agustus itu, misalnya kita mau lihat azitromisin itu digunakan seberapa banyak, begitu ya? Bukan Bu, per diagnosis maksudnya. Begitu.
Terdiagnosa. Iya, Bu. Ini masuk laporan ya. Iya, pelaporan POR, Bu. Yang ISPA diare. Jadi tidak setengah mati nih kita buka satu-satu riwayat pasiennya. Yang ini. Yang mana itu? Enggak ada kayak Atau mungkin belum masuk ya, atau saya belum menemukan yang untuk terdiagnosa. Iya, mungkin barangkali tidak ada menunya, Budi. Jadi harus memang kita hitung masing satu-satu, Iya. kita hitung manual, Di. Iya. Berarti harus masih manual untuk itu. Oh, iya, oke. Kasih, Bu. Bulanan. Iya, makasih. ya lagi. Dari mana kita? Ini Bu, dari ini pengeluarannya kalau kita di puskesmas dia gudang keluar ke pelayanan UGD, rawat inap, ke pustu, itu pengeluarannya di mana, Bu? Kan kalau apotik dia lewat mutasi. Mutasi. Jadi langsung terbaca. Sama, Ibu, sama. Kalau untuk Iya, ke pustu sama. mutasi. Tetap. Oh iya, Sama, Bu. Ibu, menunya tetap dimutasi obat. Tetap. Jadi kan bisa dipilih dari gudang ke kemana. Jadi nanti ditambahkan menunya kalau ada ke pustu, ke IGD, laboratorium. Ini Bu, kalau untuk stok misalnya ada opname, obat-obat ED yang mau dikasih. iya, ya stok opname untuk yang Iya. obat ED biasa di mana? Di mana dikasih masuk? Obat yang ED mau dikeluarkan. Iya, Bu. Kalau stok opname kan biasa langsung kita kasih masuk saja Iya. 0. Tidak terbaca dengan 2000 ED. Stok keluar masuk, stok keluar masuk. Stok keluar medis. Di sini inputan obat-obat yang langsung keluar, misalnya obat ED atau obat-obat yang digunakan program juga boleh yang langsung terhitung habis. Ya. Stok keluar. Jadi masukkan saja obat-obat yang apa yang kadaluarsa, dimasukkan jumlahnya, kemudian simpan, akan terpotong otomatis di lokasi mana yang masuk ED-nya. Ini dikasih kalau dimasukkan data sebelum Begitu. kita melakukan stok opname, Bu. Yang data expire. Iya. Iya, Bu. Kalau misalnya sudah di stok opname kemudian kan kalau di stok opname berarti sudah disesuaikan sama real, otomatis sudah keluar kan yang expire, obat expire yang kita punya, jadi akan 0 ketika stok opname-nya. Jadi kalau mau dimutasi lagi tidak ada nih karena stoknya sudah kosong. Oh iya, Bu. Jadi sebaiknya sebelum di SO. Terus ini Bu, jadi misalkan saya stok opname tanggal 25. Itu harus langsung kita input. Tidak bisa besok-besok. Kan biasa kita keburu. Iya. Sebaiknya Bu besok, karena kan besoknya itu pelayanan lagi, otomatis tidak sesuai lagi stok opname yang kemarin sama inputan kita hari ini, karena pasti sudah dipakai kan untuk pelayanan itu. Jadi tidak sesuai lagi sama stok real yang di Hansa, pasti berlebih yang di Hansa. Berlebih di real. Ini lagi Bu, bertanya lagi. Misalkan ini ada resep
terus ini belum dilayani. Terus ini pasien ada yang sudah pasien sudah pulang. Itu bagaimana cara kasih cancelnya, Bu? Resepnya Pasien belum belum dilayani, tapi dilayani, pasiennya sudah jadi pulang. iya pasien sudah ditandai Dilayani. pasien pulang. Jadi kita sudah tidak bisa validasi lagi data, tidak bisa lihat obatnya. Berarti tidak divalidasi, tidak usah saja divalidasi, Bu. Ya, bagaimana cara melayani pasiennya, Bu? Kan ceritanya pasiennya memang belum pulang. Ini resepnya ceritanya lambat, tapi kan belum pulang. ini untuk pasien pulang kan beda orangnya untuk kasih pasien pulang. Jadi ini ceritanya mau kita kasih kembali biar bisa dilayani ini pasiennya. Nah, kok sudah pasien pulang tidak bisa dilayani pasiennya di farmasi. Oh, maksudnya nih pasien pulang yang sudah di Kansa, begitu. Iya, pasien ini yang dirawat jalan sudah dikasih pulang, tapi kita di farmasi belum melayani. Baru saat kita lihat resepnya sudah tidak bisa karena pasien sudah pulang Iya, di aplikasi. Itu berarti bagiannya admin mungkin bisa mengcancel, kalau bisa mengcancel bahwa dia belum pulang. Dan itu bagiannya admin. Tahu juga, Bu. Bagian dari register. Atau nanti ada kelasnya. Bisa jadi masukan Ibu, siapa tahu nanti ada kelasnya kelasnya admin atau bagian register atau perawat yang bisa mengcancel pasien pulang jadi tidak pulang. Begitu, karena kalau di bagian farmasi sudah tidak bisa. Dapat HP anakku main YouTube, YouTube. Dulu. Kalau informasi dari admin di klinik itu bisa di cancel Ibu, yang pasien pulang itu jadi tidak pulang, jadi farmasi tetap bisa melanjutkan ini pelayanan. Tapi tambah lomboknya. Sudah dibilin, Bu, ceritanya di rawat jalan. Sudah dibilin buat pembayaran. Jadi tidak bisa. Oh, kalau di billing itu berarti sudah terkirim ke Satu Sehat kalau itu. Ya kan Kalau setiap billing. Oh, yang jadi kapan ini nak baca di resep. Iya, butuh lebih lanjut lagi tuh mengenai kelas registrasi atau kelas admin. Katanya adminku bisa di cancel meskipun sudah di billing. Terus nih kita. Ya, jadi bagiannya lagi itu admin supaya lebih mendalami lagi. Oh iya, Bu. Bumit juga. Bumit kita. Oh, belum ya? Kalau farmasi ranahnya sampai situ. Oh iya, Bu. Bisa, kalau masih proses pembelajaran itu masih bisa input resep di luar jam pelayanan. Tapi kalau sudah menggunakan Hansa betul, sudah tidak bisa.
Bu. Jadi kalau masih dalam proses latihan, pembelajaran, input saja resep RMI-nya di kansalnya supaya ada yang terbaca nanti, ada yang bisa dikirim ke Satu Sehat. Saranku seperti itu, Kak Cara Uni. kirim data di Satu Sehat ini bagaimana, Bu? Yang saya tahu sedikit itu